Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rindi, ya Allah, duduk. Nah, duduk dulu, santai dulu. Iya, jauh-jauh datang ke sini, kita udah lama nggak ketemu loh. Iya, Gimana Bu. kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau gitu. Iya, Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu sehat selalu ya. Alhamdulillah. Iya, Rindi jauh-jauh datang ke sini tadi naik apa? Naik Gojek, Bu. Naik Gojek, Iya. Masya Allah. Ibu sangat senang sekali ya Rindi mau silaturahmi sama Ibu, datang ke rumah Ibu jauh-jauh naik Gojek loh. Ibu sangat berterima kasih ya sama Rindi ya. Iya, Bu. Oke, baik. Gimana? Rindi ada yang mau diceritakan atau gimana? Ya, Bu, saya mau cerita, saya mau curhat. Oke, mau cerita, mau curhat, berarti mau konseling ya? Iya, Bu. Baik, tapi sebelumnya Rindi sudah tahu apa itu konseling atau sudah pernah melakukan konseling? Sudah pernah, Bu? Sudah pernah? Oh iya, sama Ibu ya? Iya. Iya. Tapi udah tahu apa itu konseling? Lupa lagi. Lupa lagi, ya Allah. Ya udah. Kalau gitu Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling ya. Baik, kegiatan konseling itu merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang ahli atau konselor untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dirasakan oleh kliennya. Nah, konselornya itu Ibu. Kemudian konseli atau kliennya itu Rindi. Sampai sini bisa dipahami? Baik, tapi di dalam kegiatan konseling ini juga bukan hanya sekedar membantu menyelesaikan permasalahan dari kliennya, tapi juga konselor bisa atau dapat membantu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh kliennya itu sendiri. Nah, caranya itu seperti sekarang ya, kita nih saling berhadapan-hadapan, saling bertatap muka, kemudian nanti kliennya atau Rindi menceritakan permasalahan yang sedang Rindi rasakan, kemudian kita bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang sedang Rindi rasakan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Baik, tapi perlu diingat, ada poin-poin di dalam kegiatan konseling pada hari ini, yaitu dimana segala data ataupun keterangan yang Rindi sampaikan nanti akan dijaga kerahasiaannya. Untuk itu diharapkan Rindi dapat bersukarela dan terbuka secara jujur untuk menceritakan permasalahan yang sedang Rindi rasakan. Diharapkan juga Rindi aktif dan juga rileks, tenang dalam menceritakan permasalahan yang sedang Rindi rasakan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Baik, kalau seperti itu dipersilakan untuk Rindi menceritakan apa yang mengganggu pikiran dan perasaan Rindi saat ini. Iya, Bu. Jadi kemarin itu saya habis kena PHK ya, Bu. Baik. Saya juga jenuh, bosan di rumah terus. Belum lagi ada tuntutan dari orang tua juga, Bu. Baik, berarti Rindi merasa sedang jenuh, sedang stres juga ya? Iya, Bu. Karena baru-baru ini Rindi di PHK dan adanya tuntutan dari orang tua ya. Baik. Nah, dari permasalahan yang sudah Rindi sampaikan, terdapat skala permasalahan nih Rindi dalam kegiatan konseling. Nah, skala permasalahannya itu ketika Rindi merasa permasalahannya itu sangat mengganggu Rindi, itu nilainya ada di 1 sampai 5. Tapi kalau Rindi merasa masalahnya tidak terlalu mengganggu Rindi, itu skala permasalahannya ada di 6 sampai 10. Nah, kira-kira di permasalahan Rindi itu skalanya ada di berapa? Kayaknya ada di 3 sih. Ada di 3. Baik. Oke, kalau seperti itu dipersilakan Rindi untuk menceritakan secara detail apa sih yang menyebabkan Rindi itu di PHK dan juga orang tua menuntut Rindi ya karena harus disegerakan bekerja gitu ya. Iya, Bu. Ya, dipersilakan. Saya habis kena PHK ya, Bu. Iya, baik. Terus juga saya emang bosan, jenuh di rumah terus ya, Bu, nggak kerja. Belum lagi Baik. tuntutan dari orang tua saya. Terus lagi belum lagi adik saya itu mau lulus ya, Bu. Baik. Jadi juga butuh biaya buat kelulusan sekolahnya. Oke, berarti Rindi tadi sampaikan bahwa Rindi merasa
jenuh di rumah karena di PHK akhirnya nganggur ya Rindi ya. Iya. Terus juga adanya tuntutan dari orang tua berupa ekonomi berarti ya tadi Iya. ya. Baik. Sejak kapan Rindi di PHK itu sejak kapan? Sejak 3 bulan yang lalu, Bu. 3 bulan lalu ya. Iya. Itu kenapa itu di PHK? Ya pabriknya bangkrut, Bu. Pabriknya bangkrut. Iya. Baik. Kalau seperti itu Ibu sangat merasakan apa yang sedang Rindi rasakan ya. Iya. Kalau Rindi sedang jenuh dan juga stres ya karena dituntut orang tua untuk bekerja. Tapi sebelumnya Rindi selama 3 bulan itu, selama nganggur itu, ada nggak usaha Rindi untuk mencari pekerjaan? Ada, Bu, Ada. pastinya. Iya, saya nyari-nyari kerjaan. Lamar-lamar kerjaan juga. Terus ya emang belum ada yang Dapat ya, dipanggil. belum ada rezekinya ya. Iya. Baik. Nah, tadi kan Rindi sudah sampaikan kalau Rindi itu dituntut untuk membantu perekonomian keluarga ya. Iya. Nah, dari bapaknya sendiri, mohon maaf, udah bekerja, masih bekerja atau udah nggak bekerja? Masih sih, Bu, tapi Masih ya? iya, tapi emang gajinya kurang, Bu. Gajinya kurang Iya, berarti. jadi ya saya jadi disuruh-suruh kerja biar bisa bantu-bantu juga. Oke, baik. Berarti emang Rindi itu di dalam keluarga dituntut untuk mencari pekerjaan karena kurang ya dalam perekonomian. Iya, Bu. Nah, tadi Rindi sudah sampaikan Rindi dituntut orang tua untuk segera bekerja. Sebelumnya orang tuanya itu lebih ke dominannya mama atau bapak yang suka menuntut? Mama sih. Mama, oke. Ketika mama menuntut Rindi untuk segera bekerja, itu apa respon dari orang tua dan apa respon dari kamu? Oh ya, dari Rini sendiri ya, Bu. Ya Rini udah mencoba jelaskan ya, Bu, kalau Baik. nyari kerja itu susah, udah usaha juga kan, udah Iya. ngelamar kemana-mana tapi belum dapat panggilan Dapet. juga. Iya, terus orang tuanya juga emang kadang nggak ngerti juga, Bu. Terus saya juga jadinya kalau orang tua ngomong-ngomong saya jawab jadinya disangkanya ngelawan. Baik, Rindi. Ibu sangat merasakan apa yang sedang Rindi rasakan ya, bahwa ketika Rindi menjelaskan kalau cari kerja itu susah, tapi orang tua merasa Rindi itu ngelawan orang tua begitu ya. Iya. Nah, dari tanggapan orang tua pas Rindi disangka melawan itu, apa perasaan yang Rindi rasakan? Ya kesel sih, Bu, kesel iya, sedih juga iya. Kesel ya? Iya, keselnya itu ya orang tuanya nggak ngerti-ngerti, udah dijelasin juga, terus sedihnya ya sedih karena nggak bisa bantu-bantu ekonomi keluarga. Oke, baik. Ibu saat merasakan apa yang sedang Rindi rasakan ya, bahwa perasaan Rindi itu merasa ada dua sisi ya, Iya. antara kesel dan juga sedih. Iya. Keselnya karena Rindi selalu dituntut orang tua yang tidak mengerti, tapi juga sedihnya Rindi ngerasa Rindi jadi nggak bisa membantu secara full ya untuk membantu perekonomian keluarga. Baik Rindi, dari apa yang sudah Rindi sampaikan, Ibu bisa menangkap bahwa Rindi perlu melakukan terapi senyum nih Rindi. Nah, apakah Rindi mau? Boleh, Bu. Sebelumnya terapi senyum itu apa ya, Bu? Baik, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya bahwa terapi senyum ini merupakan salah satu teknik konseling yang menggunakan media kaca. Tujuannya untuk mengekspresikan perasaan hati yang tertahan oleh Rindi, kemudian dikeluarkan melalui raut wajah. Ketika Rindi bercermin, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, kalau seperti itu kita melakukan kegiatannya saja ya, terapi senyumnya ya. Iya. Baik, Ibu akan mengambil cerminnya terlebih dahulu ya. Oke, baik, Rindi. Di sini saya sudah menyiapkan kaca. Nah, nanti Rindi bisa melihat kaca ini sudah. Nah, dari yang sudah Rindi lihat nih, apa yang Rindi lihat? Saya, Bu, saya yang sedih, yang nggak semangat. Baik, Ibu saat merasakan ya apa yang Rindi rasakan, bahwa Rindi melihat Rindi yang sedih dan kurang semangat ya. Baik. Kalau seperti itu nanti kita mengadakan terapi senyum untuk menghilangkan rasa sedih dan juga rasa nggak semangat Rindi. Apakah Rindi sudah siap? Siap. Baik, kalau seperti itu nanti saya akan menginstruksikan bagaimana kegiatan terapi senyum ini, nanti Rindi bisa mengikutinya ya. Baik, kalau seperti itu pertama-tama Rindi bisa menaikkan ujung bibir Rindi sebesar 2 cm.
Nah, dan ujung bibir Rindi yang sebelah kiri sebesar 2 cm juga. Kemudian nanti saya akan menginstruksikan untuk menahan senyuman Rindi selama 7 detik ya. Nah, selama 7 detik itu nanti Rindi bisa membayangkan momen-momen bahagia Rindi agar Rindi melupakan sedikit permasalahan yang dirasakan saat ini. Apa bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kalau seperti itu yang tadi. Oke, seperti itu. Nah, kemudian saya hitung ya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Nah, dari sini apa yang Rindi rasakan? Lega sih, Bu. Terus lucu juga, akhir-akhir ini suka lupa senyum ya, Bu. Ya, baik. Kalau gitu apa mau kita coba kembali terapi senyum ini? Boleh, Bu. Baik. Nah, kalau seperti itu kita melakukan terapi senyum ini dengan tangan kita. Mau? Baik, kalau seperti itu coba Rindi tangannya, jarinya, jari telunjuk dan jari tengahnya seperti angka 2 seperti ini. Kemudian tempelkan ke ujung bibir Rindi dan naikkan ujung bibir Rindi. Nah ya, satu lagi seperti itu. Baik, nah seperti itu nanti Rindi tahan selama 7 detik dan membayangkan apa yang Rindi rasakan ketika Rindi itu bahagia dan melupakan masalah-masalah Rindi ya selama 7 detik itu. Oke? Bisa dimulai? Oke. Kita hitung 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Boleh dilepas. Nah, apa yang Rindi rasakan nih sebelumnya dan yang tadi? Jadi agak lebih tenang sih, Bu. Kan sebelumnya juga senyumnya Baik. agak kaku ya, Bu. Kaku Sekarang ya. jadi lebih luas aja, Bu, senyumnya. Baik. Berarti agak luas ya. Nah, untuk meluaskan agar lebih luas lagi, bagaimana kita melakukan senam wajah nih untuk meluaskan kembali peregangan-peregangan otot dan juga perasaan Rindi. Gimana? Oke. Nah, nanti ikuti instruksi saya ya. Nah, Rindi bisa tangannya seperti ini, jari telunjuk dan jari tengahnya seperti ini. Kemudian ditempelkan ke pelipis mata sebelah kanan. Yang kiri juga seperti itu. Nah, lalu kedua jari tangan Rindi bisa taikan pelipis Rindi. Nah, seperti itu. Nah, boleh merem juga. Nah, kemudian Rindi bisa merasakan atau mengingat-ingat momen bahagia Rindi dan melupakan sejenak permasalahan yang sedang Rindi rasakan selama 10 detik. Nanti saya hitung ya. Baik. Oke, kita mulai aja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Nah, oke. Kemudian cara yang kedua nih. Seperti tadi tangannya, jari telunjuk dan jari tengah kita seperti angka 2, kemudian ditempelkan di atas alis atau di bagian dahi kita ya. Nah, seperti itu. Nah, yang sebelah kiri juga seperti itu, kemudian ditaikan. Oke, nanti Rindi bisa merilekskan peregangan-peregangan otot dan juga perasaan Rindi selama 10 detik. Saya akan berhitung dan Rindi bisa memikirkan momen-momen bahagia ataupun menghilangkan sejenak pikiran yang mengganggu Rindi. Oke, bisa dipahami? Oke, saya hitung ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, sudah. Oke, tenangin dulu, relaksin dulu. Nah, ada nih yang cara yang ketiga lagi nih. Rindi bisa tanpa menggunakan jari ya, agak ditaikan alisnya. Nah, seperti itu, seperti melotot ya. Nah, baik, tapi dirilekskan juga peregangan ototnya. Kemudian saya hitung kembali selama 10 detik. Nanti Rindi bisa membayangkan perasaan yang menurut ini tuh perasaan itu senang dan sedikit melupakan sejenak ya permasalahan yang sedang Rindi rasakan. Oke, bisa dimulai. Oke. Nah, taikan alisnya kembali sembari senyum. Nah, dengan senyuman seperti itu.
Oke, saya hitung ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Nah, dari apa yang sudah Rindi lakukan, dimulai dari terapi senyum dan juga senam wajah, apa yang Rindi rasakan? Lebih tenang ya Bu, lebih tenang, lebih rileks juga, terus pikirannya juga sekarang jadi lebih enteng sih Bu. Baik, kalau seperti itu Ibu saat merasakan apa yang Rindi rasakan ya, berarti lumayan agak bikin pikiran rileks ya, dan juga hati tenang ya. Baik. Nah, baik, kalau seperti itu kita kembali seperti semula ya. Baik, Rindi, tadi kita sudah sama-sama melakukan kegiatan terapi senyum ya. Nah, dari apa yang sudah dilakukan, apa yang Rindi sudah dapatkan? Iya Bu, jadi sesulit apapun masalah saya, seberat apapun masalah saya juga harus bersyukur ya Bu. Tuh. Terus juga saya juga jangan lupa tersenyum untuk menghadapi masalahnya dengan senyuman. Emang sih masalah nggak selesai dengan senyuman doang ya Bu, tapi setidaknya saya jadi lebih tenang, lebih rileks, lebih ringan juga masalahnya. Alhamdulillah kalau Rindi sudah memiliki pemikiran seperti itu, Ibu sangat senang sekali. Oke, nah dari yang tadi Rindi sudah cerita, mulai dari cerita, terus kita sama-sama melakukan terapi senyum dan senam wajah. Tadi kan sebelumnya skala permasalahan Rindi ada di 3 nih. Nah, sekarang skala permasalahannya sudah ada di berapa nih? Udah di 7 kayaknya sih Bu. Jadi alhamdulillah ya kalau udah meningkat lebih baik ya. Baik. Nah, dari apa yang sudah Rindi sampaikan, ada nggak nih rencana ke depannya untuk mengatasi permasalahan yang sedang Rindi rasakan? Tindakannya? Ya, Bu, mungkin saya harus sering-sering melakukan terapi senyum kayak tadi ya Bu. Terus juga saya harus menghadapi masalahnya dengan senyuman, dengan sabar juga. Oke, baik. Nah, dari apa yang sudah Rindi sampaikan, bisa nggak Rindi menuliskannya di lembar kerja untuk reminder Rindi kalau Rindi tuh harus melakukan ini gitu? Bisa? Oke, baik. Saya akan memberikannya. Nah, ini dipersilakan untuk menuliskan tindakan yang tadi sudah Rindi katakan. Oke, baik. Nah, di sini Rindi sudah menuliskan rencana atau tindakan yang Rindi ingin lakukan ke depannya untuk mengatasi permasalahan Rindi pada saat ini ya. Nah, nanti karena kita perlu melihat bagaimana perkembangan dari terapi senyum ini dan juga perkembangan dari bagaimana Rindi menyelesaikan permasalahannya Rindi, kita perlu melakukan kegiatan konseling lanjutan. Nah, Rindi bisanya kapan? Minggu depan Bu bisa. Minggu depan, jam berapa? Jam 1 hari Rabu. Oke, baik, berarti nanti kita melakukan konseling lanjutan di hari Rabu jam 1 siang. Iya. Minggu depan ya. Iya. Baik, kalau seperti itu Ibu mau mengucapkan terima kasih banyak karena Rindi sudah menceritakan permasalahan Rindi, datang ke sini silaturahmi sama Ibu ke sini, dan insya Allah Rindi bisa menghadapinya dengan senyuman tadi ya. Iya Bu, saya juga mau berterima kasih ya Bu. Saya juga merasa terbantu, jadi lebih ringan juga masalah saya. Jadi Bu, kalau gitu saya pamit dulu ya Bu. Iya. Sehat-sehat ya Rindi ya, hati-hati.